Coba. Tes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang tadi nih. Halo, tes. Halo. Oke, siap. Ini ditaruh di sini. Alhamdulillah. Kita pembukaan dulu sembari jalan, soalnya kita lagi mampir. Ada urusan, saudara. Udah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku, sahabatku, subscriberku Sapuli di channel, dimanapun kalian berada, semoga kita dipertemukan pada sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya Allah, amin Allahumma amin. Baiklah saudara, yang mana pada sore hari ini apa yang akan kita bahas? Sebelum kita akan membahas sesuai dengan judul, sebaiknya kita juga akan bersolawat. Betul. Kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah, amin. Bila saudara, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi saudara, di mana Sapulidi ditemani oleh pakman saya atau adik kandung daripada orang tua bapak saya, atau kalau bahasa kita itu om, tapi kalau sehari kita manggil itu adalah mamang. Ya. Mang Cek. Khas daerah sini ya, Bang. Jadi kalau udah pakai tanja ini khas Palembang ya. Ya udah, kita suruh pakman kita untuk berkenalan diri dulu. Setelah itu kita tanya kabar, apa yang akan kita bahas. Gimana kabar Om? Baik. Alhamdulillah. Nama asli siapa Om? Nama saya, perkenalkan, nama saya Rusdi. Masya Allah. Rusdi, umurnya 64 tahun, 64 tahun. tinggal di desa Karangagung, Kecamatan Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ini asli adik kandung bapak ya? Menerangkan untuk sila-sila keturunan. Nanti kita akan bahas tentang silsilah kita. Ya. Aman, jangan terlalu cepat, biarkan penonton penasaran. Ini kita jalan ditutup nggak ya? Oke. Alhamdulillah. Tidak. Jadi gini, Pak Man, kebetulan almarhum sudah meninggal ya, Pak Man ya. Ya. Barusan juga kita berduka di usia Bapak kemarin berapa, Pak Man? 66. 66 tahun. Sudah wafat, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa lah. Semoga untuk almarhum kita kirim Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Semoga almarhum ayahanda kita tercinta diterima oleh Allah di sisinya, dilapangkan kuburnya, serta dimasukkan surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Paman sedikit cerita nih Paman. Sedikit cerita, leluhur kita nih dari mana Paman? Leluhur kita ini sebetulnya dari keturunan Jawa. Jawa ya? Jawa Banten. Jawa Banten. Itu bisa dijelaskan Paman, dari mana yang bisa keturunan dari Jawa itu, atau
Jawa weh. Jawa bahasa Ah. Palembang tuh bahasa Jawa. Jawa. Itu dari mana Paman? Jawa Banten dari nenek kita itu. Nenek, Nenek daripada ibu kita, nenek dari yaitu nenek ya yang namanya Buyut, Buyut. namanya Mahir. Mahir itu bisa bahasa Jawa, bisa bahasa itu Inggris, dan juga menguasai dalam ilmu-ilmu Al-Quran Nurul Karim. Masya Allah. Memang mereka itu membenarkan bahwa kita adalah keturunan dari Jawa, Dari Jawa. Jawa Banten. Kalau dari Jawanya itu dari mana Pak Man? Jawanya itu apa ada dari keturunan wali-wali Allah atau dari kerajaan mana? Dari keturunan mereka tadi yaitu Sunan Bonang. Sunan Bonang. Itu kan Wali Songo itu 9 wali. Sunan Wali. Wali Songo itu kan. Jadi kita termasuk di Sunan Bonang. Masuk di Sunan Bonang. Di Sunan Bonang itu menyiarkan dan mendakwakan agama-agama Islam ke kota Palembang sampai ke pelosok-pelosok desa. Itu melalui Buyut tadi. Buyut kita yang namanya Mahir. Mahir itu orang yang terpandai di desa Karangagung, di dalam hafaz Al-Quran itu 30 juz. Masya Allah, habis ya. Ya, habis. Maka dengan itu kita kemarin itu cerita dengan buyut kita mengenai sila-sila keturunan dari Jawa. Nah, istri dari buyut kita itu Mahir itu aslinya wong Pedu. Orang Pedu. Wong Pedu itu ialah di Sumatera Selatan di Bukit Saya. Bukit Saya. Bukit Saya, Bukit Siguntang, Bukit Batu. Maka di situ ada juga penjelasan bahwa di situ ada kisah, cerita, itu ada Batang Buru. Batang Buru itu nama aslinya itu yaitu Sekartaji. Sekartaji itu adalah penghuni sungai dari desa Pedu itu ialah buaya. Nah, sedangkan Tuan Sugi itu mempunyai anak namanya Putri Sanggul Gelung. Terus? Putri Sanggul Gelung ini dilarikan oleh Raden Mas Taji tadi. Maka di situ ada peperangan dan juga larinya ke Bukit Batu. Di Bukit Batu itu adalah yang namanya Sulting Sakti seperti Sepait Lidah dan Semata Empat. Maka terjadilah pengaduan yaitu masalah kesaktian-kesaktian tadi. Maka usailah sudah waktu itu di Sulting Sakti meninggal ditimpa oleh buah nau. Tahu buah nau? Belum tahu. Buah belulu. Oh, buah belolo. Belulu. Jadi panjang ceritanya itu keturunan kami itu di Kecamatan Jawi itu, di Jawi itu kebanyakan itu Jawa. Dari keturunan Jawa. Jadi maka dengan itu disebut Jawa. Nah, di desa Karangagung itu karang adalah untuk tempat berkarang. Berkarang ikan, memandi emas itu kemarin. Sama nenek saya dan buyut saya itu, maka terjadilah pergumulan antara sampai ke Desa Pedu. Desa Pedu itu keturunan di kota Palembang itu, yaitu dengan kalau di zaman sekarang ini ialah khotib, yaitu dengan itu nenek kita yaitu lupa. Dari nenek. Iya, dari nenek itu yaitu siapa lupa tadi. Pakai bahasa Palembang kalau. Bahasa Palembang aja lah. Bahasa Palembang aja saudara, kakakku memang. Jadi sampai ke Pedu itu dari nenek dari buyut Mahir tadi. Mahir tadi. Nah, langsung ke kota Palembang. Siapa yang pakai itu? Pakai itu siapa namanya? Yang di mana? Di Palembang loh. Ki Marogan. Kiai Marogan.
Nah, untuk Kiai Morgan itu seperti kita gunakan sekarang ini sampan atau kapal, mereka itu sebatang buruk tadi. Mau ke hulu, mau ke hilir, dia pakai si batang buruk tadi. Ialah Kartaji tadi. Berarti kita masih ada nasab atau silsilah dari keturunan si ini tadi, Kiai Kiai Morgan Morogan tadi. iya, memang benar. Karena di Pedu itu ada Tuan Sugi. Tuan Sugi itu mempunyai anak putri satu-satunya, yaitu Putri Sanggulgelung. Putri Sanggulgelung itu apabila dia mengibaskan gelungnya, itu seperti pelangi hijau. Masya Allah. Dari mata memandang itu mempunyai hijau di tempatnya itu. Jadi maka dengan itulah keturunan kita itu tidak sembarangan tuh keturunan. Keturunan asli dari Jawa, Banten. Jawa Banten itu dari kerajaan mana itu? Kalau Aku lupa itu kerajaannya. kerajaan Mataram lah kali ya. Mungkin lah kerajaan Mataram atau kerajaan Siliwangi mungkin kan. Kalau dari bapak dari Buyut Mahir tadi, Untung itu dari Jawa. Untung Suropati, Untung Suropati dari Jawa Banten. Jawa Banten. Jadi saudara, ternyata Sapulidi ini masih keturunan Jawa, di mana ada sampai ke Sunan Bonang. Iya. Dari Sunan Bonang. Sunan Bonang yang menyebarkan agama Islam ya, sampai ke Kiai Marogan. Kalau Kiai Marogan tuh kalau Palembang ini Abdul Hamid kalau nggak salah itu namanya Abdul Hamid. Orang Palembang udah tahu kalau Abdul Hamid itu atau Kiai Marogan yang berada di Kertapati. Kertapati ya, ya. Nah itu berasal dari Buyut Mahir dari Jawa, dan istri dari Buyut Mahir ini itu dari Pedu. Pedu. Pasti orang Palembang tahu kota Pedu, Pedu. dusun Pedu. Dan terkenal dusun Pedu itu dusun masih ada bau kerajaan Sriwijayanya ya, dari serunting Sakti. atau sepahit lidah. Tidak. Nah, jadi sepahit lidah, terus apa tadi mata empat juga ya. Tempat. Gitu ya. Jadi itu berarti memang dari keturunan yang jelas lah itu ya. Jadi Bapak Rusdi atau paman saya ini adik kandung dari almarhum bapak saya, di mana beliau ini pakar dari tentang ya kalau dibilang spiritual juga saudara. Tapi dulu ceritakan paman, dulu beliau ini sayang sekali dalam kandungan tuh nggak sampai 9 bulan ya paman, betul? 7 bulan. 7 Jadi, bulan saya lahir. ilmu yang diturunkan itu nggak kuat, betul ya? Benar. Coba diceritakan paman, kenapa kok umur yang 7 bulan tuh katanya nggak mampu untuk menguasai ilmu tuh? Oleh karena kita itu belum apa nama istilah itu belum kekat. Belum kekat dalam umur, mestinya 9 bulan 10 hari. Sedangkan umur saya waktu lahir itu 7 bulan. Jadi kemarin banyak saya ambil ilmu-ilmu dari Segentar Alam, Harimau Tanjung, untuk menguasai ilmu-ilmu. Itu memang benar kalau ilmu burung merbah makan di hati tangan itu memang benar. Itu kan. Untuk berjalan di air pun juga sudah saya rasakan kemarin itu kan. Sampai hampir-hampir saya turun gila itu kan untuk menguasai ilmu kedikjayaan itu kan. Nah, itu memang benar. Di dalam ilmu itu kita harus membenarkan diri kita dulu, yaitu yang pertama sekali anak lahirnya 9 bulan 10 hari ataupun tidak. Kalau umurnya belum 9 bulan 10 hari, kalau umur 7 bulan itu tidak kuat untuk menahan spiritual yang kita rasakan di dalam ilmu gaib-gaib. Iya, betul sekali. Yang itu kan. Terus ceritakan pengalaman gaib dulu, semasa mudah dulu gimana paman? Sampai didatengin orang menemukan keris. Itu nyata itu paman ya? Kisah nyata itu. Yang kemarin itu saya pergi untuk mencari ikan sekitar jam itu 3 atau jam 4 malam. Ketemulah saya itu seperti kekunang. Saya kira kunang. Rupanya itu adalah intan yang terlekat di rangka
keris yang saya temu itu. Nah setelah saya nemu keris itu, satu malam itu, 3 malam berturut-turut saya didatangi orang-orang yang saya tidak kenali, berkemungkinan yang berilmu tinggi. Mereka itu mengatakan keris itu tidak dapat dipergunakan karena mereka itu sudah 70 keturunan. Jadi mereka itu minta pulangkan. Tapi waktu itu zaman saya masih bujang, saya tidak mengerti apa imbalannya, saya tidak tahu. Maka setelah saya berturut-turut 1 malam 2 malam didatangi orang-orang yang sangat strategik ataupun menakutkan bagi diri saya. Namun saya membacakan doa segala macam, mereka alhamdulillah sampai sekarang saya selamat. Jadi keris itu? Keris itu saya buang, saya lempar, tidak mau dilepas dari tangan saya, maka saya kembalikan dengan secara baik-baik. Mereka itu langsung naik ke angkasa seperti apa itu pelangi, langsung ke pucuk. Langsung ke atas lah ya. Nah, Itu nyata itu. kisah nyata saya, bukan lagi mimpi waktu kemarin itu. Tapi kalau saya memegang keris itu kemarin, ada yang marah-marah waktu itu masih zaman lampu tromak, patromak itu, orang tidak kelihatan dengan saya. Kata dia, itu keris itu sudah 70 keturunan. Sudah itu di dalam saya buka, ganggang besinya pun tidak kelihatan, namun semacam jambu air yang masak, merah. Seperti merah delima. Tapi untuk pencarian ikan, saya itu kemarin itu, setiap pancing yang saya pancingkan, yang tajur, kalau bahasa kampung, itu mengena. 15 tajur, 15 ekor ikan. Masya Allah. Alhamdulillah, kebesaran yang kuasa. Namun tidak dapat lagi dikembalikan lagi. Jadi saya sedih sebetulnya kalau mengisahkan hal-hal semacam itu. Dalam keilmu pengetahuan di dalam itu memang ada kisah nyata, bukan buat-buatan. Memang ada 99 keris itu. Masya Allah. Kemarin itu didatangi yang dari Jawa Banten, sesepuh makan di situ, entah dari kiri, apa dari kanan, apa dari depan. Mereka itu mengucapkan Assalamualaikum. Saya balas Waalaikumsalam. Bapak yang namanya Rusdi, ya, lahirnya 7 bulan. Sudah itu Bapak pernah mendapatkan keris? Saya jawab benar. Di mana letaknya? Di sini. Nah setelah mereka melemparkan menyan ke dalam sungai itu, airnya seperti berpusar. Ke atas ya. Berpusar-pusar dan orang itu langsung terjun ke situ. Setelah mereka terjun, mengatakan bahwa mereka itu sudah ditunggu oleh binatang yang bernama naga. Entah naga mana, naga apa, naga gini ataupun itu pun saya tidak tahu. Mereka mengatakan itu sudah ditunggu oleh naga. Jadi tidak bisa kami ambil Pak, katanya. Nah setelah mereka mengatakan hal semacam itu, mereka mengucapkan Assalamualaikum, saya kembali. Entah kemana dia kembalinya. Apa berjalan kaki atau bagaimana. Tahu-tahu mereka itu menghilang. Masya Allah. Tanpa jejak. Tuh luar biasa kan pengalaman paman saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya biasa. mohon maaf. Cuma sekarang ini paman kebanyakan orang nggak percaya dengan cerita demikian itu. Padahal orang yang masih hidup ini aja itu luar biasa itu. Orang yang tidak percaya itu orang yang tidak mendapatkan hal semacam itu. Iya. Kalau orang yang ilmu pengetahuan tinggi, insya Allah pasti akan menemukan seperti itu ya kan paman ya. Betul. Tuh. Jadi kalau dari nasab Sapulidin ini berasal dari Jawa. Jawa Banten. Jawa Banten. Masih ada keturunan dari Sunan Bonang. Sunan Bonang. Kalau dari Palembang, dari nenek kita asli dari Palembang. Palembang, Dari Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Jadi kalau Kimarogan orang udah pada tahu Palembang. Kalau nggak tahu itu adalah kalau nggak saya salah, maaf kalau salah, itu kalau nggak salah Abdul Hamid. Itu dari Kimarogan. Nah, jadi ini kita saudara lagi ngajak Pak Man ini, kebetulan tadi kan ini kan masih di kampung saya kan saudara.
karena semalam kita lab ke kampung, jadi kita masih di kampung, nggak di Palembang. Nah, jadi sekalian mau ngajak Pak Man saya keliling tadi cari duren, ternyata duren nggak enak semua. Campa. Campa, jadi kita mau pulang, sembari pulang makanya saya mau cerita. Nah, banyak saya tuh sudah tahu sebenarnya, cuma pengen tahu detail secara materi itu oleh paman saya yang sudah diceritakan dari buyut gitu ya Pak Man. Iya, ya. Itu Pak, betul luar biasa. Jadi Memang motif paman. jadi kalau ilmu-ilmu yang dipelajari dulu tuh ilmu apa aja nih Paman? Saya pernah dengar itu dulu ya ceritanya, katanya berdiri di atas daun itu ya. Ya, ilmu itu yang pertama sekali yaitu segentar alam. Segentar alam itu melangsungkan berjalan kaki di atas pelepah pisang. Pelepah pisang itu sedikit pun tidak ada yang patah ataupun yang tumbang. Jadi perlu, kalau ilmu kita sudah masak, bisa berdiri kita tegak. Sudah itu di dalam ilmu pengetahuan dan dalam ilmu kenurakan itu bisa itu dilajari dari sekitar alam maupun harimau Tanjung. Harimau Tanjung itu pernah saya getakkan itu kaki saya ke Tanjungan, itu terbes tanahnya. Sedangkan anak yang umur masih 8 tahun itu berkemungkinan tidak bisa bangun. Mungkin tepugal kemarin itu. Tepugal. Apa yang namanya tepugal itu? Kalau bahasa Indonesia tepugal itu shock, langsung pingsan. Langsung pingsan. Pingsan. Nah, di situ di dalam ilmu sekitar alam harimau Tanjung itu. Jadi ceritakan tentang buyut Paman, buyut kita yang sempat menjadi kepala kampung atau kepala daerah zaman dahulu itu Krio ya. Iya, Krio Bidin. Krio Bidin, Zainal Abidin. Zainal Ini Abidin kalau pejabat-pejabat yang dari Jakarta kayaknya tahu ya nama tahu itu semua ya. ya. Siapa aja pejabat itu Paman? Yang Pak Hatta Rajasa. Bapak Hatta Jasa, nonton nggak? Siapa nggak kenal sama Bapak Bapak Hatta Rajasa itu adalah keturunan. Itu paman kita ya? Iya, keturunan dari nenek moyang kita yaitu Nyek Bujil. Nyek Bujil. Yang nama aslinya itu Halimah. Halimah. Memang kalau keturunan orang yang berdarah biru, semuanya darah biru. Semuanya darah biru. Nah, yang menjadi pejabat, memang benar itu ada jadi pejabat. Semuanya itu. Ada keturunan. Kalau tidak ada keturunan tidak bisa menjadi pejabat. Seperti Hatta Rajasa. Hatta namanya Raksa Wiguna Dirjawi. Itu yang namanya Hatta Rajasa. Tuh. Sudah itu Hafiz Tuhir. Jadi Bapak Uban itu ya? Pak Uban dibilang itu kan, Pak Hatta Rajasa itu. Pak Uban. Itu paman saya itu sebetulnya. Iya. Kemarin kan sempat ke Jakarta kan, ditinggal sama dia di Ibu Hani. Ibu Hani. Mungkin dia nonton. Anaknya itu Hatta Rajasa itu 12 badek, 12 bersaudara. Yang pertama sekali yaitu Hana Gayatri, yang kedua Hatta Rajasa, yang kedua yaitu Ani, yang ketiga yaitu Hafiz, yang keempat yaitu Iskandar bukan? Pak Iskandar SE, dan Bupati sekarang ini di Kabupaten Oki. Kabupaten Oki. Banyak sekali keluarga-keluarga mereka itu. Itu pun juga keturunan dari Jawa. Sama, kita kan satu nenek moyang. Satu wadah. Satu wadah. Masya Allah, luar biasa kan. Jadi ini sebenarnya siapa? Bentar aja, ini kan kita mau maghrib juga, tapi Palembang belum masuk. Ilmu kejayaan itu, ya orang takut dengan mereka itu dulu yang namanya Krio Robidin. Krio Robidin itu bapaknya dulu bin Rojak. Buyutnya yang bernama Karimun. Nah, Karimun itu juga kemarin itu wong Jawa. Orang Jawa. Orang Jawa. Terus? Jadi mempunyai ilmu yang dipakai. Sudah itu waktu Peron Batun. Peron Batun itu dulu tentara kita bermusuh dengan
Belanda dulu kemarin. Nenek saya itu ikut dulu pertempuran di Puron Batun itu. Pertempuran 5 hari 5 malam. Di tahun agresi tahun 47. Sampai mereka meninggal sakit waktu itu pada tahun 70. Tahun 70 ya. 70 nenek saya itu meninggal. Meninggalkan anak, laki-laki 1, bapak saya, lainnya perempuan 5. Tapi alhamdulillah cucu-cucunya jadi orang semua. Masya Jadi Allah. orang Sukses yang lah ya. sukses pegawai. Yang jadi bidan, yang jadi hakim, dan juga yang jadi DPR. Semuanya itu mempunyai sarjana. Sarjana ekonomi, sarjana hukum, di fakultas hukum, Semua lah alhamdulillah. semua dari Dan kebidanan. kabarnya Bapak Soekarno pernah datang ke rumah. Bapak Soekarno kemarin itu berkunjung ke desa Karangagung, lewatnya dari Kayagung sampai ke Palembang itu mampir di tempat rumah nenek saya, yaitu Kriobidin. Sudah itu kemarin itu juga datang dari yang Jakarta, Pak Supriyatna, pejuang agresi tahun 47, juga mereka datang. Pak Simanjuntak, Pak Anwar Disanur, itu kemarin kan ada yang patung di desa Muara Batun itu namanya Pak Tobing. Dihantam oleh Belanda kemarin itu, dia naik mencari kelapa, di pucuk kelapa itulah mereka ditembak oleh Belanda kemarin itu. Masya Allah. Alhamdulillah kita yang terdahulu kita mendoakan semoga mereka diterima yang kuasa, Amin. dilapangkan kuburnya Amin. dan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bela saudara, sekarang sudah ba'da maghrib di kota Palembang dan sekitarnya. Semoga saudara semua yang menjalankan, insya Allah Allah akan terima amal ibadahnya. Amin. Serta kami di jalan mudah-mudahan diselamatkan sampai pulang. Mudah-mudahan Amin. juga saudara semua kita akan berjumpa lagi. Mungkin malam nanti kami akan live streaming, di mana sore hari ini kami akan kami telah mengisi waktu luang untuk memperkenalkan siapa sosok Sapulidi, dan alhamdulillah sudah sedikit dijelaskan daripada paman saya selaku adik kandung bapak saya almarhum. Mudah-mudahan penjelasan ini luar biasa sampai di telinga, ya alhamdulillah lah, karena banyak sekali orang mengatakan Sapulidi ini nggak jelas, Sapulidi ini gini-gini, bahkan banyak sekali fitnah-fitnah yang tidak baik. Bahkan orang tersebut pun cuma hanya bermodal fitnah saja, tidak pernah untuk bertemu dan tak pernah untuk berjabat tangan atau untuk memperkenalkan diri. Nah, jadi saudara cukup puas untuk kita yang bisa mengetahui yang sebenar-benarnya. Kalaupun cerita daripada paman saya ini bohong, mudah-mudahan juga kita tidak ingin bohong lah paman ya. Ya, kita lah selaku mudah-mudahan lah kita selalu menjadi orang jujur lah. Karena kebohongan itu dasar daripada akhlak yang tidak pernah baik. Orang yang jujur maka dia telah berakhlak. Orang yang berakhlak belum tentu jujur. Maka jujurlah dulu baru berakhlak. Insya Allah apapun menjadi tontonan kita selama ini menjadi tuntunan untuk kita semua. Kalaupun tak bermanfaat, ambil yang tidak manfaatnya, ambil yang bermanfaatnya. Kalaupun tidak baik, buang. Kalaupun tidak suka, jangan tonton. Itu saja dari kami. Akhir kalam kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.